Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ahwal dalam syukur. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad. Yang kedua ada Wahyu Hidayat. Yang ketiga ada Dina Wulandari. Dan yang keempat ada Filza Amelia. Nah, pokok-pokok materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi syukur. Yang kedua ada dalil Al-Quran dan hadis tentang syukur. Yang ketiga ada macam-macam bentuk syukur. Yang keempat ada tingkatan syukur menurut ulama sufi. Dan yang kelima ada syukur sebagai sumber kebahagiaan rohani. Baik, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya menerangkan bagian latar belakang terlebih dahulu. Dalam tradisi tasawuf, ahwal dipahami sebagai keadaan spiritual yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Salah satu ahwal penting adalah syukur, yakni kesadaran batin untuk mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur bukan sekadar ucapan, tapi kondisi rohani yang mengikat hati untuk selalu melihat segala sesuatu sebagai karunia ilahi. Al-Quran menegaskan, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Karena itu, syukur sebagai hal menjadi jalan spiritual menuju ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Di tengah kehidupan modern yang syarat dengan tekanan dan materialisme, memakai syukur sebagai ahwal dapat menumbuhkan ketentraman, optimisme, dan menjaga manusia dari kufur nikmat. Selanjutnya, mengenai definisi syukur akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini materi kita tentang definisi syukur. Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu asyukar, yang berarti berterima kasih atau menghargai. Jadi, ketika kita bicara tentang syukur, sebenarnya itu tentang bagaimana kita mengakui dan menghargai nikmat yang kita terima. Dalam konteks Islam, bersyukur merujuk pada rasa terima kasih dan penghargaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Nah, nikmat itu tidak hanya berupa harta atau kesehatan, tapi juga hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, seperti udara untuk bernafas, keluarga, teman, bahkan kesempatan untuk belajar dan berbuat baik. Secara terminologi, syukur didefinisikan sebagai pengakuan atas nikmat Allah dengan cara memujinya, tunduk dan taat kepadanya. Artinya, syukur itu bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur adalah penggunaan nikmat pada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka itu dapat dikategorikan sebagai ingkar terhadap nikmat. Nah, contohnya jika Allah memberi kita kesehatan, maka gunakan untuk beribadah, bekerja, dan membantu orang lain. Dan jika Allah memberi kita harta, maka gunakan untuk kebutuhan yang halal, menolong sesama, dan bersedekah. Sebaliknya, kalau nikmat digunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah, maka itu bukan lagi syukur, melainkan kufur nikmat, yaitu mengabaikan dan menyalahgunakan nikmat. Materi selanjutnya yaitu dalil-dalil Quran dan hadis tentang syukur. Berikut dalil Quran. Yang pertama ada Quran Surat Ibrahim ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan janji yang jelas kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Tambahan ini tidak selalu dalam bentuk materi, bisa juga berupa hati yang tenang, keberkahan hidup, kesehatan, atau kesempatan berbuat baik. Sebaliknya, kalau kita kufur nikmat atau tidak menghargai nikmat dan menyalahgunakannya, maka nikmat bisa hilang dan bahkan bisa diganti dengan azab. Contohnya yaitu orang yang bersyukur atas rezeki dengan berbagi dan tidak boros, biasanya hartanya makin berkah. Sebaliknya, orang yang sombong dan menghamburkan nikmat bisa saja kehilangan hartanya. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat tersebut, Allah ingin kita selalu ingat kepadanya. Kalau kita ingat Allah lewat doa, zikir, sholat, dan syukur, maka Allah pun akan mengingat kita dengan kasih sayangnya. Ayat ini juga menekankan bahwa syukur adalah cara menjaga hubungan dengan Allah, sedangkan kufur nikmat akan merusak hubungan itu. Contohnya, yaitu ketika kita menghadapi masalah, lalu berdoa dan tetap bersyukur, biasanya hati lebih tenang. Itu salah satu bentuk Allah mengingat kita dengan memberi ketenangan. Selanjutnya, dari dalil hadis, yang pertama ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa hidup orang beriman itu selalu bernilai positif. Jika senang, ia bersyukur kepada Allah, dan ketika sedang susah, ia juga bersabar dan tetap percaya kepada Allah. Dalam dua keadaan itu, hidupnya tetap bernilai kebaikan. Jadi, orang mukmin tidak pernah benar-benar rugi dalam hidup. Contohnya, saat sehat, kita bisa beribadah dan bersyukur. Saat sakit, kita bersabar, dan itu menjadi penghapus dosa. Yang kedua, dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita wajib berterima kasih. Jika tidak, berarti kita belum benar-benar paham makna syukur kepada Allah. Karena Allah sering menyalurkan nikmatnya lewat orang lain. Contohnya, ketika berterima kasih kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, kepada guru yang sudah mengajar, atau kepada teman yang selalu membantu dalam kesusahan. Itu bagian dari bentuk syukur kepada Allah. Baik, selanjutnya ada macam-macam syukur. Dalam ajaran Islam, syukur tidak hanya sekedar ucapan di bibir, melainkan mencakup 3 dimensi utama, yaitu lisan, hati, dan amal.
Ketiganya, saling melengkapi sehingga seorang hamba benar-benar bisa disebut sebagai orang yang bersyukur. Pertama, ada syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan berarti mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah melalui ucapan. Bentuk yang paling sederhana adalah dengan mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat, baik yang kecil maupun besar. Ucapan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, syukur dengan lisan ialah memuji Allah dengan ucapan atas segala nikmatnya, sebagaimana dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, syukur lisan juga bisa diwujudkan dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang menjadi perantara nikmat, seperti orang tua, guru, atau sahabat yang menolong kita. Bahkan menyampaikan nikmat pada orang lain dengan cara yang baik dan tidak sombong pun merupakan bagian dari syukur lisan. Kedua, ada syukur dengan hati. Syukur dengan hati, ia berarti meyakini sepenuh jiwa bahwa semua nikmat datang dari Allah semata. Tidak ada sedikit pun keyakinan bahwa nikmat adalah hasil usaha sendiri. Hati yang bersyukur juga akan dipenuhi rasa ridho, puas, dan tenang apapun kondisi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyatakan, barang siapa mengetahui bahwa nikmat datang dari Allah, maka ia akan mensyukurinya dalam hatinya dan tidak memilikinya sendiri. Hati yang bersyukur membuat seseorang terhindar dari iri, dengki, dan keluh kesah, karena ia memahami bahwa semua orang mendapat bagian nikmat sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan begitu, hidupnya lebih lapang, tenang, dan penuh keikhlasan. Terakhir, ada syukur dengan amal. Syukur dengan amal adalah puncak dari rasa syukur, yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Artinya, seluruh anggota tubuh, harta, ilmu, dan kesempatan hidup diarahkan untuk kebaikan, bukan kemaksiatan. Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menegaskan, hakikat syukur ialah engkau tidak menggunakan satu nikmat pun yang diberikan Allah untuk bermaksiat kepadanya. Contoh sederhananya yaitu nikmat syukur, yakni diamalkan, diajarkan, dan bukan disalahgunakan. Lalu ada nikmat harta, yakni disedekahkan, membantu sesama, dan bukan untuk hal yang haram. Ketiga, nikmat tubuh dan kesehatan, yakni digunakan untuk beribadah, bekerja halal, dan menolong orang lain. Dengan amal, syukur menjadi nyata dan berwujud dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar perasaan atau ucapan. Dengan demikian, syukur sejati mencakup 3 aspek utama, yaitu lisan atau mengucap pujian dan rasa terima kasih, hati meyakini nikmat datang dari Allah dan ridho dengan ketentuannya, amal yakni memanfaatkan nikmat untuk kebaikan. Jika ketiga aspek ini dijalankan, seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah. Nikmat yang ada akan bertambah dan hidupnya penuh keberkahan. Tingkatan syukur menurut ulama sufi, Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu kontribusi penting dari tafsir Al-Jilani terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 adalah identifikasi 5 tingkatan syukur dalam bentuk struktur hierarkis pengalaman spiritual. 5 tingkatan ini dijelaskan sebagai jalan atau suluk rohani yang dilalui oleh seorang hamba dalam rangka menyempurnakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima tingkatan tersebut adalah, yang pertama itu ada tingkatan hidayah. Pada tingkatan pertama ini, seorang hamba bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dipandang sebagai bentuk nikmat besar karena merupakan pintu awal menuju jalan kebenaran dan keselamatan akhirat. Al-Jilani menyatakan bahwa bersyukur atas hidayah akan mendatangkan nikmat lanjutan berupa ketenangan jiwa, sakinah yang membuat seseorang hamba semakin mantap dalam ibadah dan taat. Yang kedua, tingkatan hikmat. Tingkatan kedua ini adalah hikmat, yaitu rasa syukur yang diekspresikan melalui pelayanan dan pengabdian. Seseorang hamba yang bersyukur akan merasa terdorong untuk melayani agama dan umat. Pelayanan ini dapat berupa
pengajaran ilmu, amal ma'ruf nahi mungkar, maupun kontribusi sosial. Dalam perspektif sofistik, khidmat juga menjadi media tazkiyah an-nafs, yaitu penyucian jiwa yang memperkuat keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatan musyahadah. Tingkatan ketiga ini adalah musyahadah, penyaksian. Pada tahap ini seseorang hamba tidak hanya mengetahui bahwa nikmat berasal dari Allah, tetapi mampu menyaksikan kehadirannya di setiap dimensi kehidupan. Al-Jilani menekankan bahwa musyahadah merupakan buah dari zikir yang mendalam dalam kontemplatif. Dalam kondisi ini syukur berubah dari sekedar ekspresi lisan menjadi kondisi jiwa yang menyatu dengan kehadiran ilahiyah. Selanjutnya ada tingkatan walayah, yaitu tingkatan keempat adalah walayah, yaitu persahabatan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam tingkatan ini diiringi oleh rasa cinta atau mahabbah dan kerinduan atau syauq terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali bukan hanya bersyukur karena mendapatkan nikmat, tetapi karena diberikan kesempatan untuk mencintai dan dicintai olehnya. Al-Jilani menyebut ini sebagai makam qulub yang hanya dicapai oleh hamba yang ikhlas, sabar, dan konsisten dalam amal soleh. Yang selanjutnya ada tingkatan ruhiyah, yaitu puncak dari syukur menurut Al-Jilani adalah ruqyah, yaitu pengalaman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Ini bukan sekedar visi lahiriah, tetapi merupakan intuisi spiritual tertinggi yang tidak dapat dijangkau kecuali oleh hamba yang telah melewati berbagai makam. Dalam tafsirnya, Al-Jilani menyatakan bahwa jika kamu bersyukur atas kedekatan, maka aku tambah dengan ruhyah, menandakan bahwa syukur mampu mengantar seseorang hamba pada perjumpaan batiniah dengan Tuhannya. Kemudian ada syukur sebagai sumber kebahagiaan rohani. Pada dasarnya, syukur bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga sebuah sikap mental dan spiritual yang mendalam ketika seseorang benar-benar bersyukur. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, ia mengakui dan menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun kecil. Sikap ini memiliki dampak langsung pada kebahagiaan rohani kita. Manfaat yang bisa kita dapat dalam menjadikan syukur sebagai sumber kebahagiaan rohani, yakni yang pertama, menghilangkan perasaan kurang. Dengan bersyukur, kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, bukan pada apa yang belum kita miliki. Hal ini mencegah munculnya perasaan iri, dengki, dan merasa kekurangan yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakbahagiaan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah wujud ketaatan dan pengakuan atas kebesarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hubungan yang erat dengan Sang Pencipta dapat membawa ketenangan dan kedamaian pada batin kita. Yang ketiga, membuka pintu rezeki dan keberkahan. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Janji ini menegaskan bahwa syukur secara langsung akan menarik lebih banyak nikmat dan keberkahan dalam hidup kita, baik secara materi maupun non-materi. Rasa cukup dan kelapangan hati yang muncul dari rasa syukur adalah esensi dari kebahagiaan rohani. Yang keempat, menjadikan cobaan sebagai kebaikan. Seorang mukmin yang bersyukur akan melihat kesenangan sebagai kesempatan untuk bersyukur dan kesusahan sebagai kesempatan untuk bersabar. Keduanya adalah kebaikan baginya. Pandangan ini membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan,
menyebabkan keputusasaan. Karena kita tahu setiap kondisi mengandung hikmah. Singkatnya, syukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan rohani. Ia mengubah cara pandang kita dari yang tadinya terfokus pada kekurangan menjadi terfokus pada kelimpahan. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang, jiwa merasa lebih lapang, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, sehingga kebahagiaan sejati dapat dirasakan. Kemudian yang terakhir, ada kesimpulan. Syukur dalam pandangan Islam bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi merupakan sikap batin yang mendalam serta bentuk pengakuan atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hati, lisan, dan perbuatan, syukur menjadi salah satu ahwal, yakni keadaan spiritual yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju ketenangan jiwa, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebahagiaan rohani. Al-Quran dan hadis pun menegaskan pentingnya syukur, karena dengan bersyukur nikmat akan ditambah, sementara kufur akan mendatangkan azab. Para ulama termasuk Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur sejati adalah menggunakan nikmat sesuai dengan hal yang diridhoi Allah. Syukur dapat diwujudkan dalam 3 bentuk utama. Yang pertama dengan lisan, memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan hati, meyakini bahwa nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dengan amal, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Para ulama sufi seperti Abdul Qadir Al-Jailani membagi syukur dalam beberapa tingkatan, mulai dari bersyukur atas hidayah sehingga mencapai puncak spiritual berupa ru'yah, yakni melihat Allah dengan mata hati, yang mana pada akhirnya syukur menjadi kunci untuk membangun jiwa yang tentram, menghilangkan rasa kekurangan, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu rezeki, dan menjadikan cobaan sebagai sarana kebaikan. Dengan demikian, syukur adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki dan ketenangan spiritual yang sejati. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.